Ya. Baik, seterusnya Allah berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfikun." Dan dari sebahagian yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Itu kalau kita terjemah secara bahasa. Maksudnya mereka menginfakkan sebahagian dari apa yang telah Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka. Ini amalan yang seterusnya dilakukan orang yang bertakwa, suka berinfak. Infak di sini mengeluarkan harta, ada sifatnya yang wajib, ada sifatnya yang sunat. Kalau yang wajib itulah yang kita sebut sebagai zakat. Kalau yang sunat itu pemberian kita. Kita kasih 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Biasanya kita mana yang paling kecil, itu yang paling ringan kan? Karena memang ganjarannya lebih ringan. Berinfak dengan apa namanya, harta yang kita cintai itu berat, dan memang ganjarannya juga berat. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran itu ya, awal juz yang keempat itu ya, Allah Ta'ala sebut, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan sampai ke derajat albir, kebaikan yang sempurna, sehingga kamu mampu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Ya, bagaimana kita mengukur harta itu kita cintai? Ya kita masih sayang. Kalau menginfakkan bekas-bekas kita kan mudah kan? Baju bekas mudah tak menginfakkannya? Mudah, tidak ada berat sama sekali. Ya kan? Kita mau sedekahkan makanan, sisa-sisa makanannya daripada basi di rumah kita, mudah tak? Mudah sekali, daripada basi kita bilang. Yang berat itu apa? Menginfakkan yang masih kita suka nih, sayang nih. Ada seorang sahabat, ketika ayat ini turun, ia langsung menjumpai Nabi. Dia bilang, "Ya Rasulullah, kebun kurma yang paling saya cintai itu yang di depan Masjid Nabawi itu. Maka saya infakkan untuk jalan Allah." Nabi sampai bilang, jangan, ini besar ini nilainya, kata Nabi. "Tidak apa-apa wahai Rasulullah," kata sahabat. Begitu sahabat zaman dulu mengamalkan Al-Quran ketika turun. Maka sahabat itu dulu belajar Quran bukan satu malam khatam semua. Dalam riwayat Ibnu Abbas, sahabat itu dulu belajar Quran hanya 10 ayat. Tidak akan ditambah dari 10 ayat kecuali sudah hafal, faham, dan diamalkan. Kalau kita mungkin bisa dua ini kita lakukan. Kita hafal dan kita faham. Tapi mengamalkan itu belum. Sahabat itu dulu harus hafal, faham, dan bisa diamalkan. Baru tambah 10 ayat lagi. Kalau tidak, di situ aja dulu. Itu hebatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum pada masa dulu ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Di sini Allah Taala sebutkan wa mimma. Mimma itu susunan asalnya minma. Susunan asalnya itu minma. Lalu digabungkan dibaca jadi mimma. Apa maksud minma? Min itu dalam bahasa Arab disebut at-tabaiyah. Menunjukkan sebagian. Jadi yang Allah minta kita infakkan itu tidak semua, sebahagian. Sebahagian. Bahkan boleh dikatakan sebahagian kecil dari harta yang kita miliki. Bayangkan kalau zakat mal misalnya, orang punya duit 100 juta, dia miliki selama 1 tahun, berapa yang diambil? Hanya 2,5. 2,5 itu sebahagian kecil atau sebagian besar dari 100 juta? Ya sebagian kecil lah. Zakat fitrah lagi yang paling sebagian kecil. Zakat fitrah berapa kita sini kemarin? Sampai 50.000. Tidak sampai. Itu kira-kira sebagian kecil atau sangat kecil? Sangat kecil. Jadi sebenarnya Allah itu tidak meminta kita untuk memberikan setengah harta kita pun tidak. Yang Allah minta itu sebahagian saja. Dan Allah Ta'ala sebut di sini, razaqnahum, yang telah kami rezekikan kepada kamu. Maka kata Imam As-Sa'di ketika mentafsirkan ayat ini, dari ayat ini Allah Ta'ala ingin mengisyaratkan kepada kita, anna hadhil amwal, bahwa harta milik yang kita kata sebagai milik kita itu, laisat hasilatun biquwwatikum, kita dapatkan bukan karena kekuatan kita,
Harta yang kita miliki, yang kita kata sebagai harta kita tuh, kita dapat bukan karena kehebatan kita, kekuatan kita. Allah yang memberi. Dan yang Allah minta kita kasih sedikit itu adalah yang Allah Ta'ala beri. Analogi yang paling mudah begini. Datang orang, dia bilang, Fulan, ini saya ada duit 10 juta. Saya kasih ke kamu ya. Tapi tolong ya, sedikit tolong disedekahin ya. Tolong kasih sama temannya ya. Ya. Kira-kira berat tak dia untuk ngasihnya tuh? Tentu mestinya tak berat. Kenapa? Bukan dia yang berusaha, orang yang ngasih. Dan yang disuruh dikasih itu pun tak sampai setengah, sedikit saja. Nah, kenapa kita kadang-kadang berat untuk berinfak? Karena kita selalu menganggap harta itu milik kita dan kita dapatkan dengan kehebatan kita, kekuatan kita. Padahal Allah mengatakan wa mimma razaqnahum. Allah yang memberi rezeki. Allah yang merezekikannya. Maka dalam surah Al-Mulk itu kan Allah Ta'ala sebut in amsaka rizqah, kata Allah. Kalau Allah tahan rezeki itu, siapa kira-kira yang bisa ngasih rezeki? Tidak ada. Kalau Allah tahan rezeki seseorang itu, tidak akan ada sesiapa pun yang bisa memberi rezeki. Sebaliknya, walaupun seluruh makhluk menahan rezeki seseorang, dicegat dia, diboikot dia, ditutup, kalau Allah sudah berkehendak, tetap akan datang rezeki. Ya. Bayangkan Maryam itu dulu, Allah sebut dalam surah Ali Imran, itu hanya berada di dalam mihrab. Mihrab itu kalau ibarat kita dalam satu bilik, satu kamar lah. Di Baitul Maqdis. Di situ saja Maryam. Tetapi setiap Zakaria masuk ke situ, Zakaria itu menemukan di situ selalu ada makanan. Bahkan makanan itu, kata ulama tafsir, buah-buahan yang tidak ada pada musim itu. Di sana kan ada musim panas dan musim dingin. Ibaratnya pada musim dingin, buah yang musim panas pun ada di situ. Dan zaman itu belum ada ekspor impor lagi seperti sekarang. Zakaria itu heran. Maka Allah sebut dalam Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Zakaria sampai bertanya, wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan ini? Pertanyaan anna itu pertanyaan yang bernada keheranan. Dari mana kamu dapat ini? Maka Maryam menjawab, qalat suwa min 'indillah. Ini rezeki yang datang dari Allah. Bekerja datang ke situ. Tapi jangan pula kita pura-pura jadi Maryam. Istrinya tanya, bang, tak pergi kerja? Ingin mengamalkan ayat Maryam dulu katanya. Kita bukan Maryam. Ya. Maryam itu dari proses lahirnya pun luar biasa. Yang dilahirkan pun luar biasa. Kita lahir dari yang biasa-biasa. Yang kita lahirkan juga biasa-biasa. Berarti taraf kita taraf yang biasa-biasa. Maka kalau taraf kita yang biasa-biasa, buka pintu pergi bekerja. Kecuali kalau kita bisa bekerja dari rumah, ya kan? Itu lain cerita lah kan. Oke. Baik. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini Allah Ta'ala sandingkan dengan salat tadi karena ini tadi amal maliyah, amal harta. Jadi yang perlu beramal itu bukan sekedar badan kita ini, tapi harta kita mesti beramal. Ya. Maka Nabi sebut yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia itu suka bilang hartaku, hartaku. Itu rumah saya, itu mobil saya, itu motor saya, itu apartemen saya, macam-macam. Tapi Nabi sebut tidak ada yang jadi harta ini kecuali 3. Yang pertama apa yang dia makan, tapi itu akan jadi kotoran. Apa yang dia pakai akan jadi buruk, kusut, tempat sampah juga. Yang ketiga apa yang dia infakkan fa'amdaid, maka itulah yang akan berkekalan. Kalau uang kita simpan di bank, mati kita, orang akan bagi-bagi. Tidak akan kita bawa. Yang kita bawa itu yang kita simpan pada anak yatim, yang kita simpan pada perjuangan agama, yang kita simpan pada orang-orang susah. Ya. Dan kalau kita memperhatikan Quran, amal yang tinggi nilainya itu bukanlah duduk berzikir saja. Sebagian orang membayangkan amal yang tinggi yang mampu mendekatkan diri dia kepada Allah adalah berzikir di atas sajadah saja. Padahal tidak. Kalau kita memperhatikan Quran, itu amal kebaikan yang berhubungan dengan manusia itu luar biasa.
Dalam surah Al-Balad Allah Ta'ala sebut, wa ma adraka mal aqabah. Tahu tak kamu itu apa al-aqabah, kata Allah. Al-aqabah itu makna asalnya puncak yang tinggi, yang susah kita mencapainya. Ibarat puncak gunung. Orang kalau menaik ke gunung kan susah tuh mendaki. Orang-orang biasa tak bisa tuh, yang sakit-sakit lutut udah gagal tuh. Ya kan? Yang sehat lututnya pun balik dari sana pasti sakit lutut. Karena saya pernah mencoba. Naik. Turun itu 3 hari sakit lutut. Jadi kita naik tangga salah, turun tangga pun salah. Begitulah sakitnya kalau naik gunung tuh kan. Kebaikan, maksud al-aqabah itu adalah kebaikan yang puncaknya tinggi, yang tidak bisa semua orang mencapainya. Apa itu? Kata Allah, fakku raqabah. Fakku raqabah kalau terjemahan lama memerdekakan hamba sahaya. Tapi hari ini tidak ada hamba sahaya lagi. Ya. Maka ulama kontemporer mentafsir ini kembali. Fakku raqabah itu, fak itu artinya melepaskan, raqabah itu artinya leher, tengkuk. Zaman dulu hamba saya itu dijual di pasar begini. Kalau ada yang memerdekakan, maka lepaslah tangan ini. Artinya bukan hamba sahaya lagi. Maka ulama kontemporer bilang, kebaikan tertinggi di zaman ini itu lepaskan belenggu-belenggu saudara kita. Ada orang yang terbelenggu secara ekonomi, lepaskan belenggunya. Ada orang yang terbelenggu dalam hal pendidikan, lepaskan belenggunya. Ya. Banyak belenggu saudara kita, coba lepaskan belenggunya. Ya. Dan Masya Allah itu adalah satu amalan yang luar biasa. Saya kalau berjumpa sama orang kaya, biasa saya sarankan supaya dia sponsor mahasiswa yang menuntut ilmu agama. Karena banyak orang kadang-kadang sekarang ingin belajar ilmu agama pun bukan gratis. Ya kan? Mahal biayanya. Apalagi kalau sudah peringkat S2, S3 itu mahal biayanya. Sama saja dengan jurusan umum. Ya. Saya selalu sarankan tuh supaya disponsor. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu ini kebaikannya begitu banyak. Saat dia menuntut ilmu agama itu pun dah dapat pahala. Diamalkan dapat pahala. Diajarkan dapat pahala. Kalau dia invest ke sini, dia sponsor, pahalanya ngalir ke dia. Nabi kan sebut mandalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan pada orang atau menolong orang melakukan satu kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang yang dapat itu. Maka saya ada beberapa yang kita coba bantu. Ya, saya sebagai wasilah saja, kebetulan murid-murid saya dari Malaysia itu banyak yang orang-orang yang mampu. Maka ada beberapa yang memang susah betul. Itu saya coba bantu, alhamdulillah. Jadi sebulan itu dapat dari sana kalau ke duit kita hampir 2 juta sebulan. Jadi kita bantu yang susah-susah itu. Dan Masya Allah itu adalah satu pahala yang luar biasa. Kalau Allah Ta'ala beri kita rezeki yang lebih. Ya. Jadi pahala itu bukan hanya dengan kita membaca Quran, berzikir saja, tidak. Bahkan kebaikan yang tinggi nilainya itu al-ihsanu ila ibadillah, berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Bayangkan, ini contoh yang paling ekstrim. Hadis yang sahih, mungkin kita sudah pernah mendengar. Ada seorang wanita, dalam satu riwayat seorang wanita pelacur, dalam riwayat yang lain dikatakan seorang laki-laki, melihat anjing yang kehausan, menjulurkan lidahnya sampai menjilat-jilat tanah di padang pasir. Lalu dia melihat anjing ini, kemudian dia ambil air ke dalam sumur, dia kasih minum. Maka dengan sebab itu Allah ampunkan dosanya dan dimasukkan ke dalam syurga. Kalau kita pahami hadis ini, betapa tingginya nilai berbuat baik kepada sesama makhluk itu. Bayangkan, kalau kita ikutkan satu riwayat, yang memberi minum ini pelacur. Bukan ahli sholat. Pelacur. Pelacur itu saya pikir di atas orang yang berzina lagi. Kalau orang berzina mungkin sekali, 2 kali dia kerjakan. Kalau pelacur, ya itu profesi dia. Ya kan? Nah, sama dengan yang terjadi di tempat-tempat itu kan. Setiap hari memang itu profesi dia. Bisa jadi 2 kali, 3 kali sehari kerja dia begitu. Na'udzubillah kan. Yang diberi minum apa? Anjing. Bukan kambing loh ya. Bukan unta. Anjing. Yang dihukum najis, yang kita kalau orang Islam menjauh daripadanya.
Tapi berbuat baik yang seperti itu pun nilainya begitu tinggi di sisi Allah. Maka kalau kita ikut mafhum mukhalafahnya, kalau begitu saja dapat ampunan Allah dan masuk ke dalam syurga, kira-kira bagaimana pula ganjarannya kalau kita tolong orang susah sesama manusia, bukan anjing. Kita tolong manusia yang beriman kepada Allah, yang mungkin dia rajin juga sembahyang, tapi memang hidupnya susah. Kita tolong dia, sudah tentu berlipat-lipat kali ganda balasannya. Maka Nabi sebut al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi. Seseorang nanti di padang mahsyar bernaung di bawah sedekahnya. Jadi salah satu orang yang dapat naungan itu kan orang yang mau menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Ta'ala. Nanti orang kepanasan di sana, dia sejuk. Ibarat kita ada aircon, ada AC. Nah, ibarat orang di Arafah. Di Arafah kalau kita haji yang biasa-biasa, ya rasakanlah dengan kipas angin saja atau kipas alam saja. Nah, itu kalau yang paket biasa yang reguler. Tapi kalau kita ambil haji plus itu, apalagi yang makin tinggi, haji plus itu pun tidak sama semua. Allah alam kalau di sini ya, apakah sama semua? Kalau di Malaysia itu tidak sama semua. Di Malaysia itu ada haji plus yang kalau kita convert ke duit kita lebih 1 miliar. Tapi memang tempatnya betul-betul di Arafah itu pun adem betul. Sendiri di satu kamar. AC-nya full dingin di situ. Tidak ada merasakan panas. Jadi orang-orang yang rajin menyisihkan hartanya di jalan Allah itu begitu nanti di padang mahsyar. Bahkan dalam hadis dikatakan malaikat setiap hari mendoakannya. Jadi mungkin kita pernah mendengar istilah sedekah subuh. Ya kan? Mungkin pernah mendengar sedekah subuh. Dan memang itu disebut dalam hadis bahwa ada 2 malaikat setiap pagi turun. Malaikat ini kerjanya berdoa. Satu mendoakan orang yang berinfak, satu mendoakan orang tak mau berinfak. Doa malaikat untuk orang berinfaknya apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, beri kepada orang yang berinfak ini ganti yang lebih baik. Kalau doa malaikat kira-kira makbul atau tidak? InsyaAllah makbul. Doa yang malaikat yang satu lagi ini, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kebinasaan kepada orang yang mumsik ini. Mumsik itu apa? Orang yang dia ada harta tapi dia tahan, tidak mau dia infakkan. Sayanglah ini katanya. Lebih bagus saya belikan ke rokok katanya. Kalau beli rokok itu tidak berkira dia. Berapa sebungkus rokok yang bagi yang merokok? Tidak ada yang merokok di sini ya. Katanya rokok itu makin hari makin mahal harganya katanya. Tapi bagi perokok tidak berkira itu. 50.000 pun sebungkus tidak berkira itu. Saya lihat ada orang susah di kampung, susah sekalipun dia, susah makan keluarganya, kalau rokok itu tidak boleh berhenti, tetap merokok. Ini memang luar biasa itu. Maka Allah yarham siapa tuh? Tengku siapa namanya tuh? Yang meninggal, sudah meninggal tuh, yang Covid kemarin tuh. Dia bilang tembakau tuh, rokok tuh dari kencing setan katanya. Walaupun sebetulnya itu tidak benar ya. Tapi mungkin karena ada unsur-unsur syaitannya di situ ya. Itu tidak benar, tembakau dari kencing syaitan ya. Baik.